jangan semata-mata istri itu dijadikan sebagai ibu rumah tangga. Dia di rumah cuma masak, jaga anak. Enggak. Sekarang kan wanita sekarang mana betah-betah kali di rumah kan. Jadi paling tidak dia punya kegiatan. Sebagai host kita ada aja kegiatan. Kan? Jadi biarkan dia bebas selama itu dalam konteks yang wahai saudara asosiruga minta ilmu serta beramal DAO Podcast channel tercinta. Hai, assalamualaikum sahabat DAO Podcast dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Safer di sini, DAO Podcast kembali lagi untuk menyuguhkan seputaran bincang-bincang yang seru, inspiratif untuk sahabat DAO Podcast yang setia-setia ini nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi perbincangan kita yang seru ini, Safer pengen ingatin nih untuk sahabat DAO Podcast untuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya setiap minggu sahabat DAO Podcast tuh selalu dapat perbincangan yang seru dari DAO Podcast. Oke? Nah, jadi seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang akan menjadi teman bincang-bincang Safer nih. Kita akan membahas seputar pengusaha. Jadi untuk sahabat DAO Podcast yang pengen mulai usaha, yang udah bikin master plan untuk usahanya, itu boleh banget menyimak dengan baik perbincangan kita kali ini ya, karena kita akan banyak mendengar motivasi, inspirasi, dan tips dari narasumber kita langsung gitu ya. Jadi seorang narasumber kita ini memang dulunya selain menjadi fokus di dunia usaha, dulunya juga seorang penyiar radio. Nih saya kira mungkin orang-orang yang dulu-dulu mungkin kalau misalnya lihat nih langsung kenal, wah abang ini rupanya gitu kan. Di radio Nikoya ada, Radio Bintara ada, kemudian beliau ini juga salah satu ini ya, ada di bidang kewirausahaan di beberapa organisasi juga. Kemudian beliau ini adalah CEO dari Medina Group. Kita sapa langsung saja ya sahabat DAO Podcast. Assalamualaikum Bapak Abdul Sabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak, selamat datang di studio DAO Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Luar biasa. Ini kita cerah banget nih pagi ini nih kan. Warna kuning hijau gitu. Matching ya Pak ya, cerah-cerah banget gitu. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Selama ini kita juga cuaca gitu. Udah minum vitamin hari ini Pak? Iya, tadi baru saya ngopi tadi ya. Oh iya. Walaupun cuacanya agak mendung, mungkin selama ini beberapa hari ini kan hujan. Betul. Semangat nggak boleh kendor ya. Kendor. Tetap usaha kita tuh harus tetap segar gitu ya Pak ya. Seru banget nih. Nah sahabat DAO Podcast, bincang-bincang kali ini memang kita akan membahas banyak sekali seputar usaha. Jadi kita pengen sahabat DAO Podcast stay tune terus. Nah Pak, nih saya pengen tanya-tanya nih Pak, karena saya kira ini adalah pembahasan menarik. Sekarang ini memang untuk menjadi entrepreneurship gitu Pak, pengusaha itu adalah kayak sesuatu yang seksi gitu. Semua orang pengen menggandrungi tentang menjadi pengusaha itu kan Pak. Nah kalau menjadi pengusaha nih Pak, Bapak kan CEO nih di Medina Group gitu kan. Apa sih Pak awal mula yang membuat Bapak ingin menjadi pengusaha? Awal mula mungkin kalau ada orang bilang keluar dari zona nyaman, itu menurut saya itu salah. Kenapa tuh Pak? Salah. Kita harus memplanningkan dulu. Kok saya keluar dari zona nyaman, planning saya ini apa? Jadi jangan kita asal mengikuti kalimat keluar dari zona nyaman, tapi kita belum mempersiapkan planning setelahnya apa gitu. Jadi kan ada orang kadang-kadang mungkin dia bete, kemudian dia sudah lelah, letih dengan pekerjaan itu, akhirnya keluar gitu aja karena ketidaksabaran dia. Tanpa harus dia mempersiapkan planning setelah keluar ini mau apa, akhirnya kan tidak jadi apa-apa. Maka ketika kalimat, kalau saya kurang setuju sih keluar dari zona nyaman tanpa kita harus memplanningkan dulu kita mau jadi apa. Berarti Bapak memang menjadi pengusaha itu memang sudah Bapak persiapkan gitu Pak? Iya, kita persiapkan karena memang kita dulu memang juga merasakan bagaimana susahnya ya. Pernah tuh saya ngajar sebulan penuh digaji Rp50.000. Sebulan penuh Pak? Iya. Tahun kapan itu Pak? Masa saya kuliah mungkin ya 2012, 2013. Tapi karena kita mengajar, kita mengandrungi pekerjaan itu dengan apa ya istilahnya, dengan enjoy, ikhlas, rasa-rasanya 50.000 itu cukup aja. Padahal saya tinggalnya jauh tuh, so waktu itu saya
ngajar dari Samahani ke UIN. Oh iya Pak. Pakai Astrea Grand itu. Wow. Bayangkan aja untuk karena kita udah stay di situ, mungkin nasib udah ditanggung di situ di asrama. Tapi yang saya sampaikan bahwa gara-gara rasa syukur kita itu, uang itu terkadang bukanlah apa istilahnya, bukan dari berapa digitnya gitu. Karena kita mensyukuri tadi berapapun. Karena kalau berapapun kita dapat, kalau kita nggak pernah bersyukur, nggak cukup juga. Misalkan dapat bulan ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada aja apa-apa yang kita mau. Nggak cukup aja kalau kita nggak pernah bersyukur kan. Makanya kalau tadi 50.000 mungkin itu dulu, mungkin kalau sekarang mungkin walaupun ada, mungkin tidak begitu banyak orang yang mengalami seperti itu. Yang saya katakan adalah nikmat syukur itu mengalahkan segalanya gitu. Jadi kita merasa bersyukur, merasa cukup aja apa yang kita dapat. Berarti setelah Bapak ngajar, kemudian berencana buka usaha gitu Pak? Iya, dulu sambil kuliah saya di mana ada peluang lowongan, lempar aja lamarannya. Oh iya. Lempar aja. Di perusahaan ini asik aja karena pinginnya kan nyoba-nyoba, ini kan nyoba ke sini. Karena mungkin dulu kita belum punya mau jadi apa. Selama kuliah ini kan kita selagi masih bisa berkegiatan, menurut saya silahkan aja. Jadi lempar ke perusahaan ini, ke perusahaan, bahkan perusahaan itu bahkan belum membuka lowongan kerja. Oke. Saya lamar aja, mana tahu gitu kan. Termasuk di radio-radio tadi juga begitu, lempar aja mana tuh dipanggil. Ya, alhamdulillah seperti itu. Usaha Bapak yang dulu pertama kali itu apa Pak? Dulu bimbel. Oh bimbel. Bimbel itu, saya dulu bimbel di komplek PNS di Lampung Nurut. Karena saya berpikir bahwa ini komplek perumahan, pasti ibu-ibu bapak itu punya anak. Kita buka aja bimbel di komplek perumahan ini. Melihat peluang berarti Pak ya? Ini kan nggak mungkin ini anak dari bapak atau ibu ini ngasih ke tempat lain karena di komplek itu sudah ada. Betul. Akhirnya kita prepare beli meja tulis, meja biasa-biasa aja, meja tulis, papan tulis kecil, ya 2 kali TV inilah kan. Beli meja, kita sewa rumah. Itu dengan partner saya, calon istri saya waktu itu. Jadi kita berpartner 2 kan. Beli kami. Akhirnya bukan baliho, spanduk 1, nggak banyak sih modalnya, paling 3 jutaan. Saya tunggu depan rumah tuh. Saya cetak brosur, saya bagi-bagi ke rumah-rumah. Karena nih peluangnya bagus ini. Iya. Nggak mungkin nih orang tinggal di sini kasih anak les keluar komplek. Secara di sini ada bimbel gitu. Betul. Waktu itu bimbel bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kebetulan saya juga alumni pesantren. Bisalah anak-anak anta sedikit gitu ya kan. Buatlah di situ. Tunggu saya sudah lempar brosur bagi-bagi. Tunggu sebulan. Tunggulah. Dan alhamdulillah. Itu berapa lama tuh Pak? Masa itu 1 bulan. 1 bulan langsung ada banyak yang daftar? Tidak satu orang pun yang mendaftar. Waduh. Tidak ada satu pun yang mendaftar. Jadi gimana tuh Pak? Iya makanya itu kan usaha pertama tuh. Iya. Sampai pikir wah semangatnya luar biasa kan. Ngajar ini. Sampai saya manggil kawan yang bisa bahasa Inggris. Kamu nanti ngajar bahasa Inggris ya. Saking semangat berkebubungnya, saya tunggu sebulan. Jadi 1 orang pun gak ada yang mendaftar. Waduh, itu sempat stres atau mikir maksud, strategi lain? Iya, ini maksudnya kita udah sewa rumah, kemudian meja-meja belajarnya udah kita beli, kursi, papan tulis, kipas angin waktu itu kan. Jadi mau diapain ini barang-barang kan? Ya udahlah, nama juga kita modal pas-pasan dan bukan kembali memang rugi. Jadi saya pikir ya udahlah, ada TPA di kampung. Akhirnya meja-meja itu segala perlengkapan itu saya wakafkan ke TPA di kampung kan, Taman Pendidikan Al-Quran. Wah, akhirnya gulung tikar Pak. Gulung tikar. Gulung tikar akhirnya. Gulung tikar. Wah, itu tahun berapa jadi tuh Pak? Mungkin sekitar tahun 2015 mungkin. 2015 ya. Wah, awal saya masuk kuliah. Ya, tuh. 2015 mungkin ya. Gulung tikar, akhirnya setelah itu Bapak melakukan apa lagi kira-kira? Saya nggak putus semangat, Oh, karena iya? memang ya saya orang nge-fight gitu ya. Jadi nggak putus semangat, nabung lagi kita, nabung dari hasil
ngajar-ngajar tadi, kemudian kita juga jadi ya di tempat lain lah, ngajar-ngajar lagi. Pelan-pelan akhirnya waktu itu kita serius, saya bilang kalau mau jadi mitra serius, saya meminang partner saya tadi menjadi seorang istri, akhirnya baru saya beli franchise-nya Pak Ipo Santosa di Jakarta, namanya Omar Smart Memory. Punya Pak Adi itu metode hafal cepat otak kanan. Jadi bagaimana anak-anak itu mampu menghafal Asmaul Husna dalam hitungan menit dengan ceria, gembira dan segala macam. Itu itu udah serius tuh. Saya jual, saya bilang kan udah nikah tuh. Jadi kita jual dulu emasnya gitu kan. Ya semoga lah nanti Allah lipat gandakan lagi gitu. Ya udah kita satu frekuensi, kita ke Jakarta sana beli franchise-nya. Pokoknya serius pulang ke Aceh, kita ke sekolah-sekolah, kita buat training segala macam. Akhirnya terbentuklah kita buat sekolah. Wow, itu berapa lama berarti tuh Pak untuk persiapan yang dari awal sampai bisa benar-benar dapat nih? Kali ini dapat kan Pak? Sekarang saya ada 30 karyawan. Wow, Masya Allah, luar biasa. Berarti sejak tahun itu sampai sekarang ini sudah 30 karyawan? Iya. Wow. Yang keempat apa yang ketiga usaha gitu? Yang ketiga kayaknya. Oh, yang ketiga? Yang ketiga itu. Yang kedua Pak? Yang kedua itu baru 3 orang kemarin. Ini kan training 3 orang. Akhirnya kita coba serusi di dunia pendidikan itu. Ya alhamdulillah sekarang ada 30 karyawan. Wow, itu berarti namanya tadi apa Pak? Nama yang usaha? Medina. Oh iya. Medina yang untuk metode belajar menghafal. Itu Omar Smart Memory. Oh itu namanya Omar itu ya Pak ya. Berarti sekarang di tempat sekolah Bapak katakanlah begitu menggunakan metode itu ya? Salah satunya mungkin seperti itu kan salah satunya. Tapi itu saya udah nggak ini lagi karena udah fokus di bidang pendidikan dan itu udah saya lepaskan ke istri. Jadi mungkin saya di manajemen di luarnya saja. Ini menjadi menarik sih Pak karena memang kebanyakan ada orang-orang tuh yang punya partner yang awalnya hanya menjadi partner ujung-ujungnya menjadi istri gitu Pak ya. Istri itu sebetulnya partner bisnis terbaik. Oh ya Pak? Iya. Emang bisa gitu Pak mencampurkan urusan rumah tangga dengan pekerjaan itu bisa? Itu dia. Biasa di atas meja makan kita di atas meja makan kita ngobrolin target-target terus Pak ya? Target apa? Karena gini, terkadang banyak orang itu yang berpartner dengan teman-teman yang lainnya pada akhirnya berujung dengan kurang cocok gitu Pak ya? Banyaklah kasus keuangan macam lah akhirnya pecah. Mungkin banyaklah kita dengar seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Saya pingin teman-teman walaupun ada teman-teman sahabat saya ingin join, bagi saya temannya teman gitu. Saya nggak mau merusak pertemanan dengan aliran-aliran usaha seperti ini. Karena saya yakin sekarang mungkin kita satu frekuensi nih, cocok gitu kan. Betul. Nanti ke depan di lapangan ada aja masalah. Jadi saya mencoba menjaga hubungan dengan teman ini tanpa mencampur adukan dengan bisnis gitu. Jadi kita teman aja ngopi apa segala macam, bahasan-bahasan lain. Jadi nggak ada batasan-batasan bisnis. Karena kalau udah masuk ke dalam situ rasa-rasanya menurut saya kurang nyaman berteman gitu. Berarti memang lebih cocok sama pasangan sendiri ya Pak ya? Iya lebih cocok sama pasangan sendiri karena memang kalau perempuan itu kan masalah keuangan tuh hebat betul dia. Sekarang aja yang kelola keuangan memang saya serahkan ke istri 100%. Wow. 100% karena memang mantap gitu ya. Iya, tapi maksudnya walaupun kita serahkan ke dia 100%, enggak serta-merta dia rose enggak, tetap juga berbagi itu maksudnya kan. Karena kenapa? Ya perempuan itu memang masalah rupiah tuh pinter dia. Lebih rapi lebih gitu rapi. Pak ya. Mesanit kalau bahasa Aceh kan. Betul. Jadi biarkan saja, saya nggak ada ikut campur tangan lagi, dibiarkan dia yang atur manajemen segala macam sampai sekarang ini. Berarti kira-kira Bapak menyarankan nggak untuk para sahabat Deo Podcast nih mungkin yang pengen memulai bisnis, usaha untuk menggait pasangannya menjadi istri yang memang sama-sama dikelola berdua nih? Betul, harus ya, itu, harus. Jadi jangan semata-mata istri itu dijadikan sebagai ibu rumah tangga.
dia di rumah cuma masak, jaga anak. Enggak. Sekarang kan wanita sekarang mana betah-betah kali di rumah kan. Jadi paling dia punya kegiatan. Sebagai host kita ada aja kegiatan kan. Jadi biarkan dia bebas selama itu dalam konteks yang yang terbaik buat dia. Jadi menurut saya ya silakan aja. Karena selama saya berpartner, ada juga dulu berpartner dengan teman-teman, ada rasa yang kurang cocok di penghujungnya. Ketika saya bertemu dengan istri ini dan cocok, ya kenapa enggak? Iya. Gitu. Berarti memang lebih seru sama pasangan karena sendiri saling menjaga kan, saling sama-sama menjaga. Ini loh punya kita sama-sama menjaga. Saya bidangnya di manajemen marketing semacam, dia di dalam ruang lingkup manajemen kependidikannya seperti itu. Benar. Makanya istri itu adalah partner bisnis terbaik. Partner bisnis terbaik. Nah, untuk sahabat Deo Podcast-nya mungkin mau punya partner bisnis Pak ya, yang terbaik ya dihalalin dulu lah ya partnernya ya, gitu Pak ya. Biar lebih lancar gitu Pak ya. Jadi kadang kalau ke rumah itu kita nggak ngobrolin sama-sama tentang rumah, paling ya tentang ini juga sambil makan. Ini ke depan gimana nih? Ini apa nih? Ini kayak mana? Jadi seru gitu. Jadi waktunya pas waktu mau tidur gitu juga. Ini apa gitu. Target gitu Pak ya. Iya, target Visi gitu. misinya sama berarti. Betul wow, sekali. seru banget itu. Itu Pak, apakah seorang istri Bapak itu memang dulunya juga pernah memulai usaha sebelum bersama Bapak? Enggak, memang dari nol memang sama iya, Bapak terus ya sama. mulainya. Wow, luar biasa. Berarti kalau misalnya selama ini Pak sudah berapa tahun nih rentan Bapak mulai usaha hingga detik ini, kesulitan-kesulitan untuk bikin settle itu apa Pak? Sebetulnya nggak ada yang sulit. Paling kita hanya merencanakan saja tanpa harus beraction. Sekarang kan kita punya gagasan nih, punya roadmap nih. Ini nanti saya akan gini-gini. Harusnya yang sudah kita catat ini segera kita eksekusi. Nggak usah mikir, ini bagaimana modal sekolah. Enggak, kita eksekusi dengan hal yang paling kecil dulu. Kayak saya bilang tadi, bimbel dulu pelan-pelan. Gitu. Jadi nggak harus, orang ada bangun hotel, saya bangun hotel juga. Enggak. Makanya dalam usaha itu kita nggak boleh menjadi, kalau kata pepatah Arab itu taklidul a'ma itu. Apa artinya itu Pak? Pengikut buta. Ketika kita lihat orang sukses di dunia warung kopi misal, datang kita buat juga. Harusnya kita pelajari dulu itu. Oh, ini lagi sukses di dunia apa tuh, kafe-kafe apa nih kan. Oh, kita juga buat itu gitu. Macam-macam. Jadi maksud saya jangan jadi taklidul a'ma, jangan jadi pengikut buta. Ketika si A ini sukses di situ, kita belum tentu di situ gitu. Jadi maksud saya kita harus tahu feel kita ini di mana. Berarti memang betul-betul melakukan pemetaan gitu Pak ya. Kita ini cocoknya di mana. Misalnya saya di sini. Oh, kawan saya sukses nih, dia beli klub bola. Kayaknya cocok nih kita berbisnis dengan klub olahraga misalnya. Saya coba, kan lagi tren tuh artis kayak gitu kan, pada beli-beli klub bola kan. Betul. Saya bukan penyuka sepak bola, jadi nggak usah ke situ maksudnya. Kecuali kita betul-betul mempersiapkan diri, bagaimana bola segala macam gitu. Jadi intinya jangan menjadi taklidul a'ma gitu. Jangan menjadi pengikut buta ketika orang sudah sukses di situ. Wah, kita ikut-ikutan juga di situ. Gitu. Wah, menarik banget ini Pak. Nah, kalau misalnya ini kan Pak sudah membangun usaha bersama istri gitu kan Pak. Yang saya kira semangatnya semakin bergelora gitu kan. Bersama istri ada yang dorong gitu kan Pak, visi misinya sama gitu. Apakah ada semangat dorongan lain gitu Pak? Apakah dari lingkungan? Apakah Bapak memang berteman dengan pengusaha juga? Atau mungkin bahkan orang tua Bapak dulunya adalah seorang pengusaha? Enggak. Oh enggak? Orang tua saya petani. Oke. Kenapa semangat? Karena saya orang yang dulu memang kayak tadi saya saya mengajar dibayar 50.000. Susahnya kita mencari kerja seperti apa. Makanya saya bilang sama teman-teman saya ini yang orang-orang di saya staff ini harus pintar-pintar bersyukur kan, karena orang ingin sebetulnya ada di posisi kita saat ini, saya bilang ke mereka. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Jadi saya pernah merasakan bagaimana pahitnya ketika seperti ini, tahu betul gitu bagaimana mereka itu berjuang, orang-orang di luar sana yang terkadang jam 11 saja nggak tahu mau ke mana gitu. Lihat orang lain ada di posisi kalian, ya harusnya bersyukur, jangan pernah nggak bersyukur. Itu aja. Karena dalam hidup ini menurut saya tuh harus saya selalu mengingatkan diri saya dengan 4 hal ini. Yang pertama,
tentu kita harus bersihkan hati kita dulu, apa yang kita kerjakan kan. Hati kita harus bersih, kita ke sini, kita bekerja sama orang, bersihkan hati. Kalau hati udah kotor, niatnya tuh udah salah. Yang kedua itu luruskan niat. Apapun, mau di usaha, mau di tempat pekerjaan, luruskan aja niat. Yang ketiga, perbanyak ikhtiar. Itu yang paling penting kan. Ikhtiar kita terus. Yang keempat, hasilnya serahkannya sama Allah. Hablum minanas Iya, jadi jangan ini kayak mana nanti. Yang penting kita itu bersihkan hati, luruskan niat, perbanyak ikhtiar. Hasilnya itu urusan Allah. Jadi saya sama istri itu kita ayo bismillah aja dulu. Hasil kita ada Allah gitu loh. Ngapain harus takut kan? Wah, keren Allah itu kan maha kaya gitu. Pasti Allah tuh akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kan di surah Al-Baqarah ada itu kan? Iya. Wabasyiris sabirin kata Allah. Ayat sebelumnya itu wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Allah itu nguji orang dengan berbagai macam cobaan. Minal khaufi misalkan. Itu kan dulu kita pernah tsunami itu kan. Bagaimana Allah gencangkan bumi. Betul. Itu saya punya kisah teman saya sehari-hari waktu terkejut itu dia ngeluarin vokal bahasa Aceh terus dia tuh. Papu gitu. Ketika tsunami dia berzikir subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini kan Allah nguji mungkin dengan rasa takut kita kan. Betul. Minal khaufi wal ju'i, rasa lapar Allah uji kita. Minal ju'i wal khaufi wa naqsim minal amwal, Allah kadang ambil sedikit harta kita. Wal anfusi was samarat, orang yang selama ini kadang dia ada buah-buahan di perkebunannya yang biasanya kemarin itu banyak berbuah, tiba-tiba kali ini tidak berbuah. Itu kan Allah uji semua. Betul. Kayak mana sikap hambanya kan. Wal anfusi wabasyiris sabirin kata Allah. Jadi sebarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Betul. Terkadang kita seringkali mencemoohkan Allah atau orang menyalahkan orang lain ketika itu ujian ada sama kita. Oh, Allah nggak adil nih, kok aku kayak gini gitu misalkan. Kok dia yang nggak yang ibadahnya biasa-biasa aja kok makin kaya raya misalnya gitu kan. Makanya menurut saya sabar ya. Makanya nama saya ini kan Abdus Sabur. Mungkin saya mendalami makna itu mungkin ya saya memang harus berbanyak sabar gitu. Nama adalah doa gitu Pak ya. Kayak tadi sabar ya, udah nggak ada yang mau daftar, jangan putus semangat gitu. Coba lagi gitu Pak ya. Itu yang memang harusnya dimiliki oleh mindset para pengusaha gitu Pak ya. Makanya saya juga kalau kami sama istri ini nggak semata-mata orientasinya tuh bisnis, enggak. Itu waktu Covid dulu gimana tuh Pak? Karena kan memang kita dengar banyak sekali yang sampai tutup gitu kan. Bapak dulu waktu Covid gimana Pak? Nah itu sebetulnya mungkin kalau ada tim saya dengar, terbongkar nih. Waktu itu saya sama istri sampai nangis di rumah gitu. Kita susah betul bagaimana 30 orang ini dengan kondisi Covid. Jadi memang kita susah, tapi kita nggak menampakkan susah di depan mereka gitu. Di rumah itu kita memang susah sekali. Nangis waktu tidur, kita gelisah gimana. Sampai mereka kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga kan. Akhirnya makanya saya buka waktu itu buka usaha baju di bawah Medina Group juga Pak. Okay. Supaya teman-teman yang mungkin selama ini kegiatannya berkurang, mereka bisa di usaha baju ini. Orang nutup Bapak malah buka. Iya, karena orientasi kami bukan bisnis. Kita bagaimana hidup ini memberikan kebermanfaatan yang banyak bagi orang. Saya rasa Allah pasti akan membalasnya gitu. Waktu itu saya jualan 29 lembar baju. Sehari Pak? Enggak, pertama buka. Oke. Dan qadarullah itu bulan puasa ya, waktu masuk puasa ke-5, saya diskusi dengan istri, ya udahlah teman-teman ini biar ada berkegiatan, ayo kita kita berdayakan di usaha ini. Dan kami sebetulnya nggak berilmu di situ kayak saya bilang tadi, tapi kan orientasi kami bukan semata-mata untuk bisnis. Bagaimana caranya supaya ada kegiatan aja lah di Banda Aceh gitu kan. Akhirnya ya setelah itu untuk toko tertutupi,
dan teman-teman ini juga ada syafaatnya walaupun nggak seberapa. Ini kan qadarullah, mujizat gitu. Betul. Karena niat kita tadi bukan, kalau untuk bisnis mungkin kita udah hitung laba rugi segala macam. Tapi nggak usah dihitung, biasa aja kan niat kita ini ngapa gitu. Pasti Allah akan balas. Jadi menurut saya karena memang itu aja. Jadi kita manusia memberikan kehadiran kita seperti ini bisa berdampak dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu aja misi kami. Luar biasa, Pak. Itu maksudnya dulu kan saya banyak sekali mendengar yang buruh-buruh di PHK semasa COVID gitu kan, memang banyak sekali flow perusahaan tidak stabil gitu. Bapak malah membuka dengan orientasi ingin membantu tim Bapak juga ya, yang akhirnya malah membuahkan hasil yang jauh lebih baik gitu Pak ya, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalnya kita ngomong nih Pak tentang bisnis itu tidak tentang orientasinya uang saja. Betul. Apakah memang di segala hal seperti itu? Karena kan pasti orang pengen bangun bisnis ya, pengen dapat uang. Makanya gitu, Pak. Kalau saya ini bukan pebisnis sebetulnya, karena orientasi kami bukan di situ. Karena kalau udah tujuannya hitung rugi, kok sama saya nggak cocok. Berarti karena keberkahan Pak? Keberkahan. Karena ada Allah yang maha kuasa, maha kaya kan. Jadi ngapain takut selama yang kita lakukan ini caranya halal, baik, bagus. Saya rasa Allah nggak tinggal diam gitu. Tergantung kita sabar aja dulu. Pasti akan ada masanya di mana kita akan enjoy, stay cool gitu kan, seperti itu. Nah Pak, ini kalau misalnya kita bilang Bapak kan mungkin sudah kita bilang memang legowo banget gitu ketika buka bisnis gitu kan Pak. Nah sekarang kan memang semakin banyak nih Pak orang buka bisnis yang startup, yang fashion, yang macam-macam gitu kan Pak. Persaingan kan semakin tinggi gitu Pak. Betul. Menurut Bapak sendiri nih, perbedaan ketika dulu merintis bisnis dengan sekarang, kesulitannya sama atau sebenarnya beda gitu menurut Bapak? Kalau sekarang lebih ke strategi kah atau sosial media ya? Itu kencang sekali emang. Memang pengaruh sosial media itu nggak ada dipungkiri. Orang sekarang nggak ada toko gitu loh. Malah kami kan ada toko, tapi orientasinya untuk mempekerjakan orang-orang seperti itu. Orientasi. Kalau sekarang orang mungkin yang ada toko, yang nggak ada toko malah lebih susah yang nggak punya toko. Toko online mungkin ya, itu kan luar biasa. TikTok, Instagram segala macam. Orang sekarang kan di mana-mana belanjanya atau jualnya melalui online. Kan. Tapi bagi saya orientasi saya tadi gitu. Jadi nggak semata-mata harus gantung rugi. Nggak seperti itu gitu. Oh ini rugi. Walaupun kita sekarang mungkin karena ini sudah berjalan tahun ketiga, ada aja syafaat, ada aja lah. Kalau sekarang memang persaingan ngeri ya. Ngeri ya Pak ya? Ya ngeri. Anak muda sekarang udah hebat-hebat tuh. Betul. Apalagi kayak Bapak sampaikan tadi yang jualan online tuh sekarang jualannya di TikTok Shop, live gitu kan Pak dengan diskon yang luar biasa kayak gitu kan. Bagaimana kok kita pikir bisa semurah itu ya mereka jual kayak gitu. Kita kadang sampai ikut pelatihan ini itu kan. Mereka bermodalkan dengan subscriber itu orang-orang di kampung saya tuh dan di TikTok tuh udah berpenghasilan. Itu luar biasa. Nah itu untuk mengenai pelatihan Bapak dulu sempat ikut pelatihan entrepreneurship? Banyak. Saya di mana ada peluang-peluang tuh masa-masa kampung, peluang manajemen keuangan, manajemen usaha, ikut aja. Dulu kan kita sering kayak gitu mungkin. Kalau sekarang nampaknya anak-anak TikTok ini entah ada ikut entah enggak, saya nggak tahu. Tapi sepertinya ada sih Pak, karena kan sosial media manajemen gitu kan banyak itunya. Intinya sekarang anak muda sekarang udah hebat-hebat, udah kreatif lah. Berarti Bapak dulu ada tuh ikut ya beberapa seminar gitu. Berarti kalau misalnya orang-orang yang nggak ikut pelatihan-pelatihan gitu kira-kira bisa nggak sih Pak buka usaha? Harusnya ikut. Harusnya ikut ya Pak? Itu kan modal kita untuk bisa kita membuka pikiran kita, memotivasi kita, bagaimana segala macam kan. Saya rasa itu penting ya, kalau memang betul-betul itu serius di bidangnya, itu harus ikut supaya kita lebih mendalami, baca buku-buku motivasi, buku-buku segala macam. Mungkin kalau yang tadi dia mungkin berkat followernya banyak mungkin, sehingga itu kan pengaruh kan. Kalau saya di TikTok tuh nggak berani juga sih harus terlalu karena mungkin bukan stylenya di situ. Betul. Ada masanya masing-masing lah Pak ya. Kalau lagi tren mungkin ikut tren seperti itu. Kayaknya belum sih, belum berani ya. Nggak berani ya Pak? Iya, karena mungkin style kita bukan di situ. Iya, beda. Cuma ada TikTok, Instagram itu untuk ini aja.
sebagai hiburan, kita update saja kan. Betul. Berarti memang hal itu perlu ya Pak ya untuk menjadi pengusaha, tidak hanya tentang praktik tapi tentang ilmu. Berarti Betul. Bapak juga sangat menyarankan tuh para calon pengusaha Ikut ya Pak ya? Ikut sekali ilmu. Materi-materi seperti seminar gitu Pak ya. Selain dapat ilmu mungkin dapat networking ya Pak ya dengan para pengusaha-pengusaha. Wah, luar biasa sih. Karena saya dulu ada juga tuh Pak beberapa teman yang memang kayak mereka bismillah aja gitu kan. Bismillah aja tapi rupanya berhasil gitu kayak faktor lakinya luar biasa gitu kita bilang kan. Tapi ada juga orang yang memang berproses, benar-benar ikut seminar, harus benar-benar berkembang dengan beberapa tahun, 4 sampai 5 tahun baru betul-betul settle kayak gitu. Bapak pernah punya pengalaman seperti itu, Pak? Ya, yang tadi mungkin bismillah aja, mungkin dia dalam hidupnya dia udah menerapkan yang kayak saya bilang tadi, dia mungkin dalam sehari-harinya itu dia mencoba usaha dia dengan niat yang baik, dengan hati yang bersih, dan dia betul-betul berikhtiar dengan apa yang udah dia rancang. Betul. Dan hasilnya kan dia serahkan kepada Allah, mungkin itu. Ya. Berarti memang harus ini ya Pak ya, tidak hanya ini tapi hubungan dengan Tuhan juga itu harus bagus ya Pak ya. Pengusaha harus bisa mengetuk pintu langit. Itu saya suka Pak, merinding kok dengarnya ketok pintu langit. Harus itu harus. Betul. Dan juga membahagiakan, kalau saya sekarang membahagiakan 2 bidadari, ibu dan istri kan. Kalau yang belum berkeluarga mungkin membahagiakan dulu si ibu kan. Betul. Itu yang paling penting tuh, sekecil apapun kalau misalkan pulang kampung ada aja kita sisihkan, walaupun mungkin orang tua nggak tahu kita hari ini ada uang apa nggak, tapi memang berat sebetulnya kan, tapi kasih aja karena pasti Allah itu pasti balas. Percaya aja, enggak pasti gitu. Karena memang saya dulu mungkin tipe orang yang seperti itu, nggak suka saya baca buku-buku, dia asik kasih motivasi aja, mana ada kayak gitu kan. Coba dia suruh, coba kita sekarang membuka pikiran kita, open mindset kita itu, dan kita baca, itu kan bagian dari menggugah kita, memotivasi diri kita untuk kita betul-betul komit di bidang itu, seperti itu. Luar biasa, itu memang harus dilakukan ya Pak ya, benar-benar belajar, mencari ilmu itu penting ya Pak ya, untuk menjadi pengusaha. Bersyukur, jangan lupa, jangan setelah diberi kesempatan kita pengen coba ini, pengen coba lain, akhirnya kita nggak pernah jadi kan. Apalagi jiwa-jiwa yang perfeksionis tuh Pak, yang kadang kalau misalnya nggak benar-benar, aduh kalau nggak ada ini nggak bisa buka ini, aduh kalau nggak ada itu nggak bisa, itu banyak sih Pak penyakit-penyakit. Makanya ketika kita sudah diberi kesempatan, misalkan bekerja di sini, istilahnya kalau kata pepatah Arab itu man sabit nabat, barang siapa yang tetap dia akan tumbuh. Berawal dari segala macam, dia sebagai misalkan marketing dulu, kemudian tumbuh, bisa jadi kedepannya dia baik jadi manajer segala macam. Dalam artinya fokus gitu Pak ya. Kasar dulu, penyiar dulu, baru jadi manajer seperti itu. Betul. Makanya jangan pernah bersyukur. Itu kadang-kadang kita jangan sampai, ini kan pengaruh kita berteman juga sangat luar biasa. Saya menyarankan kita duduk dengan orang-orang yang membangun, yang memotivasi kita. Duduk dengan orang-orang yang banyak-banyak lawak itu perlu juga, tapi nggak usah kita ikuti. Tapi maksud saya, saran saya, kalau kita memang pengen membangun, bertemanlah dengan orang-orang yang membangun gitu, supaya kita terus terobsesi untuk maju kan. Lingkungan juga berpengaruh berarti Pak ya. Itu banyak tuh kawan-kawan saya yang ketika dibilang kamu kerja di mana di sini, ngapain capek-capekin diri gitu kan, tapi diri kamu kok dibuat kayak ini kayak gini. Dia ngomong tapi dia nggak punya pekerjaan, akhirnya keluar. Betul. Sama-sama nggak, akhirnya kan dia hilang juga pekerjaan. Jangan terpengaruh dengan omongan orang di luar, biarkan orang berkata, kan kita yang jalani. Bersabar aja kayak saya bilang tadi. Sabar dan fokus ya Pak ya. Betul sekali. Sabar, fokus, ikhtiar dan serahkan kepada Tuhan. Nah Pak, ini salah satu hal yang menarik nih Pak, karena ada beberapa mindset yang seperti ini yang bikin orang-orang itu nggak mau mulai usaha. Nah, sepertinya memang untuk menjadi pengusaha yang perkembangannya baik itu karena faktor privilege. Seperti salah satu contoh, orang tuanya kaya, gitu kan Pak, atau orang tuanya yang juga pengusaha hebat, gitu. Akhirnya memiliki link yang banyak, networkingnya banyak, gitu kan Pak. Ini terjadi dengan salah satu anak konglomerat di Indonesia, perempuan,
yang selain pengusaha juga menjadi staf kepresidenan. Kita nggak usah sebut namanya, pasti semua orang tahu gitu kan Pak. Yang selalu dia katakan saya memulai ini dari nol, semua memulai ini dari Kalau nol. nggak salah sekarang jadi wakil menteri ya. Oh iya Pak ya, gitu ya. Nah itu berarti bisa membuktikan dong Pak, walaupun dia bilang saya nggak ada melibatkan orang tua saya, tapi anak siapa gitu kan mungkin karena Pak? faktor privilege tadi. Iya, tapi kan? benar nggak Pak? Untuk menjadi pengusaha itu memang privilege juga satu-satunya modal utama. Gimana Pak? Mungkin kalau saya mungkin anak petani, mungkin saya harus betul-betul berjuang dengan seperti itu ya. Kalau privilege nggak salah sih sebetulnya, bisa-bisa aja asal dia bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh bapaknya gitu. Dan itu banyak yang sukses. Terkadang ada juga yang memanfaatkan privilege tadi, tapi dia nggak ada bekal di dalamnya, cuman ya gitu-gitu aja, rugi lah gitu. Tapi dia akhirnya ketika gara-gara privilege ini dan dia punya kemampuan di situ, menurut saya nggak salah. Berarti memang modal utama juga privilege dong Pak. Iya. Susah berarti untuk orang-orang yang punya privilege ya Pak ya, nggak punya networking, orang tuanya nggak kaya. Iya, tantangannya besar, jauh lebih besar karena dulu waktu dikelola oleh bapaknya misalkan luar biasa, ketika kemudian kita bedanya itu mungkin satu lagi mungkin kepuasan ya. Ketika kita membangun ini dari nol dengan kita ada privilege ini kan beda. Betul. Karena kita betul-betul terasa nikmatnya gitu kalau dari nol betul-betul, tapi kalau privilege ini tinggal melanjutkan kan. Betul. Walaupun dia berkata ini saya dari nol, padahal kuliah di luar negeri Betul. mungkin gitu ya. Iya. Ya, tapi artinya gini, saya tidak menyalahkan. Artinya privilege itu penting juga, Iya. tapi dia harus betul-betul membekali diri. Saya memegang perusahaan bapak saya ini, otomatis saya juga harus punya ilmu dan bekal di situ kan. Nggak mungkin kita nggak ada ilmu sama sekali. Betul. Seperti itu. Berarti memang privilege juga sangat mempengaruhi lah Pak ya. Tapi untuk dengan demikian ya, untuk para pengusaha yang mungkin memang harus berjuang dari nol ya, kayak Bapak bilang tadi ya, memang kita mental mindset pejuang itu memang harus terus digemborkan gitu Pak ya. Sekali. Nggak masalah insya Allah. Tapi kalau misalnya memang ada nih Pak, saya dengar orang nggak punya bakat jadi pebisnis tuh, itu beneran ada ya Pak ya? Ya mungkin qadarullah ya. Qadarullah ya Pak ya? Ya ada lah, pasti banyak di situ. Nyoba-nyoba, mungkin nyoba-nyoba akhirnya wah berhasil, dan itu banyak sekali dari uji. Makanya saya bilang tadi, kita jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kita nggak pernah tahu di mana style kita. Nanti coba aja dulu. Saya nggak tahu, nyoba di sini, nyoba di sini. Nggak pernah tahu kita kan di mana titik keberhasilan kita. Cuma ketika kita mencoba itu, kita betul-betul mempelajari, jangan asal coba gitu, fokus. Kita kan bisa mengevaluasi diri ketika mencoba di target si A, begini-begini kekurangannya. Kemudian kekurangan ini kita tutupi di plan B, C, dan seterusnya seperti itu. Master plan-nya berarti Pak ya? Iya. Kalau kita ngomong sekarang nih Pak, banyak banget nih bisnis udah merajalela gitu kan Pak, untuk sikut menyikut di dunia bisnis gimana Pak? Kami tidak pernah seperti itu. Maksudnya ya bersaing sehat Pak? Iya, gini ya, semua rezeki kan sudah Allah atur, masing-masing sudah punya tupoksinya. Ini gelas ini yang tadi bukan milik saya, tiba-tiba ya saya pernah jadi milik saya air ini gitu loh maksudnya. Jadi maksud saya nggak perlu khawatir berlebihan, asal niat kita baik, hati kita lurus. Saya rasa ngapain kita harus mempersulit diri gitu kan, biarin aja gitu. Ada nggak orang yang menyikut bisnis Bapak itu yang Bapak rasa ada ya Pak ya? Tapi nggak, maksudnya saya tidak menjadikan itu sebagai apa ya saingan. Ini enggak sama sekali tidak. Karena percaya Allah aja, itu aja. Kalau hati udah kayak gitu, saya sama istri komit, biarin aja nggak apa-apa. Semakin banyak kan semakin bagus kan, nggak. Jadi itu apa yang kita harus, susah ini. Yang ada akhirnya kita nggak fokus kan. Jadi kita terus berinovasi dengan apa yang kita ada. Ketika orang sudah buat, kita inovasi lagi gitu. Kalau bisa itu jadikan apa ya, bahan tantangan gitu, inovasi gitu. Oh ini gini. Berarti kita harus lebih berinovasi gitu. Seperti itu. Benar, luar biasa. Berarti gini Pak, untuk tips gitunya boleh di-share Pak untuk para calon pengusaha DO Podcast mungkin? Anak muda itu harus jadi perintis, bukan jadi Anak muda itu harus jadi perintis, jangan jadi
ahli waris gitu. Ahli waris ya Pak ya. Berarti memang gitu. harus menjadi pejuang beneran. Betul, gitu Pak ya. harus perintis lah, harus memberi umur kita sudah berapa sekarang, apa yang sudah saya lakukan, bagaimana sudah amal kita kan seperti itu. Jadi hidup ini kan harus banyak perubahan. Kita harus ingat umur lah. Ini umur udah segini nih. Apa sih yang udah saya buat? Kebermanfaatan ya Pak ya. Berapa sih amal saya kalau salat masih bolong-bolong segala macam kan? Penting bermanfaat lah bagi orang seperti itu. Bapak sebagai CEO juga nih, dorongan untuk Sahabat Deo Podcast untuk menjadi pengusaha tuh seberapa besar sih Pak? Kayak, oh bagus jadi pengusaha. Gimana Pak dorongannya? Ya bagus sekali, cuma betul-betul harus siapkan. Kalau belum siap, jangan pernah keluar dari zona nyaman. Karena nanti kalau dengan dunia saat ini kan susah kita cari pekerjaan kan. Jadi biarkan bersabar aja dulu. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Oh aku mau keluar dari zona nyaman nih, mau kayak itu. Jangan. Harus betul-betul siap mental dulu, persiapan dulu, belajar dulu segala macam. Selagi masih aman, ngapain harus keluar dari zona nyaman? Kan gitu maksudnya kan. Jadi jangan termindset gara-gara itu. Berarti memang harus dilakukan pemetaan dengan tepat. Betul ya Pak sekali. Ya. Iya. Kemampuan kita juga gitu, networkingnya seperti apa, membaca situasi seperti itu Pak ya. Intinya hadir kita ini harus beri kebermanfaatan. Kayak saya bilang tadi, ada orang mungkin dia bahagia karena banyak harta, ada orang bahagia dia mendapatkan tahta, ada orang yang bahagia ada harta di mana-mana gitu kan. Ada orang juga yang bahagia mungkin gara-gara kita gitu. Dan itu saya sama istri seperti itu. Kami sangat bahagia ketika orang itu bahagia, mungkin ada campur tangan kita di situ. Nah, itu udah bahagia yang sangat luar biasa. Kalau orang kaya pasti kami ini masih anak kecil yang baru memulai lah istilahnya kan. Masih jauh orang susah di luar sana yang seperti itu. Tapi kami enggak gitu. Maksudnya orang lain mungkin dia bisa beli ini, dia ini itu bagi kami udah sangat bahagia. Gitu. Luar biasa gitu Pak ya. Pak, ini sedikit saya mau kilas balik sedikit. Berarti Medina Group itu selain sekolah ada fashion juga ya Pak ya? Iya, ada fashion. Selain itu Pak? Dulu punya travel, tapi saya udah enggak lagi. Ya, berarti sekarang fokus di dua ya Pak ya? Iya. Fashion sama sekolah. Iya. Luar biasa. Oke Pak, mungkin ada harapan atau closing statement nih dari Bapak untuk para calon pengusaha di luar sana? Apa ya? Kita bersihkan hati kita, luruskan niat kita, perbanyak ikhtiar kita. Hasilnya itu udah Allah yang tentukan. Jadi nggak usah galau, nggak usah, enjoy aja gitu. Semangat kan? yang penting Pak ya. Semangat saja. Luar biasa. Oke. Nah begitulah Sahabat Deo Podcast seputaran bincang-bincang kita kali ini nih untuk Sahabat Deo Podcast yang memang mau jadi pengusaha. Yang penting semangat, bikin master plan yang tepat gitu kan. Terus menggali ilmu dan nanti setelahnya praktek dan terus digempor tuh semangatnya ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Sama-sama. Ya udah kasih kita inspirasi juga, motivasi ya. Wah semangat juga nih saya kayaknya mulai usaha apa ya gini ya, mikir nih sekarang nih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang tentunya insya Allah bakal menarik lagi. Maka dari itu Sahabat Deo Podcast jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya nanti kita akan kasih lagi bincang-bincang yang seru. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.